Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apakah kalian tahu apa itu negara maritim? Ya, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan atau luas wilayah lautannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, di antaranya kehidupan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan transportasi masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Wisata bahari yang menyajikan tempat-tempat unggulan seperti resort, penginapan, diving, tempat untuk menyelam, dan sebagainya, yang dapat dinikmati oleh para wisatawan domestik dalam negeri atau luar negeri. Sumber energi minyak dan gas bumi. Selain itu juga bahan mineral seperti garam laut yang berguna untuk kesehatan dan kecantikan manusia. Selanjutnya, media transportasi antar pulau yang dapat digunakan masyarakat setempat untuk saling mengunjungi antar pulau, baik sebagai wisatawan ataupun sebagai pedagang. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya, di antaranya adalah nelayan, petani rumput laut, petani garam, pengelola tempat wisata, dan penambangan lepas laut. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenius dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Yang ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satunya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih mengenal musik luar negeri daripada lagu-lagu daerah. Yang kedua, menurunnya nilai moralitas bangsa. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Yang terakhir adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Penggunaan pesawat terbang dan kapal laut sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung yang memadai, seperti tersedianya bandar udara atau juga tersedianya pelabuhan. Sehingga jika ketersediaan pelabuhan atau bandar udara memadai dengan fasilitas yang baik, maka dapat meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau, sehingga masyarakat
lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal atau pesawat terbang untuk bepergian antar pulau. Dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan pemerintah. Jadi ada daerah yang sangat maju dan ada juga daerah yang sangat tertinggal. Dampak negatifnya adalah harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau yang lain. Sedangkan dampak positifnya adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan.